Misalnya ada kasus yang film Indonesia itu karya Indonesia, karya anak bangsa, tapi ada indikasi sponsornya boykot gitu. Padahal sekarang Gaza lagi panas-panasnya diserang balik sama ini ya, bukan serang balik, diserang lagi sama Israel, sama Zionis. Ya Allah. Terus aku ada baca captionnya nih Mas, katanya gini. Ini bukan sedang mematikan karya anak bangsa, tapi mereka yang sedang mematikan warga Gaza. Pas baca itu tuh kayak gak gini, tapi ada juga yang menyimpulkan yang seperti yang kita pikirkan, kan gak direspon sama yang seruan boykot itu. Masih belum nangkep. Jadi dia bilang gini, tapi kan kita itu namanya mematikan karya anak bangsa kalau misalnya kita suruh boykot. Gitu. Kan dia bilang gini, kan itu disponsorin, sponsor sama Unilever. Itu kalau misalnya kita nggak nonton, jadi anak bangsa nih nggak laris lah filmnya. Padahal kan terus dia bilang, ya jauh sebelum boykot ini juga kan Unilever sudah cukup menyimpang untuk mensponsori apapun kayak gitu. Nah, ini ada semacam sudut pandang yang lain tentang kalau seandainya ada dua madorot yang kita hadapi, kita mesti memilih satu hal yang madorotnya lebih kecil. Misalkan nih, kita dihadapkan dengan sesuatu yang dua-duanya itu madorot, mengandung kerusakan. Nah, mana yang mesti kita pilih? Yang mesti kita pilih adalah satu di antara dua itu yang kerusakannya lebih kecil. Nah, contoh misalnya begini, tentang pemilihan presiden Amerika. Katakanlah ada Donald Trump dengan Joe Biden. Yang pertama, Donald Trump ini dia adalah calon pemimpin waktu itu yang meskipun dia itu pro dengan Zionis, tetapi dia belakangan itu merangkul umat Islam, atau dia juga kontra terhadap LGBT. Sementara Joe Biden ini dia katakanlah mungkin ingin menjembatani perdamaian antara Israel dan Palestina, tapi dia pro terhadap LGBT. Jadi itu ada aspek-aspek yang lain ya. Ini hanya sekedar contoh. Jadi kalau misalkan kita pilih Joe Biden, itu ada maslahat madorotnya. Kemudian Trump itu juga ada maslahat madorotnya. Tinggal kita pilih mana yang lebih sedikit madorotnya dan lebih besar maslahatnya di antara kedua aspek tersebut. Ini juga bisa kita praktekkan dengan situasi konteks yang bisa kita bicarakan. Misalnya Unilever itu dia mungkin barangkali menjadi sponsor bagi Zionis Israel. Nah, sementara yang satu lagi film Jumbo itu juga punya kebermanfaatan yang besar. Dia produk anak bangsa, kemudian memberikan nilai-nilai yang positif, tetapi dia disponsori oleh Unilever. Nah, begitu. Mana di antara dua pilihan ini kira-kira mana yang lebih kecil kerusakannya atau madorotnya? Secara zohir sih nggak kelihatan ya, cuman kan pandangan orang yang pro boykot itu kan, yang menggaungkan boykot itu ya tetap aja Unilever ini. Tapi insya Allah kita ini ya, apple to apple gitu kan. Ini mungkin barangkali pembicaraan ini subjektif dan pendengar mungkin barangkali bisa berpendapat, tapi intinya mungkin bisa dipertimbangkan itu kira-kira mana aspek yang paling sedikit madorotnya dan mengandung kemaslahatan yang lebih besar. Apakah kita juga ikut memboikot film tersebut karena disponsori oleh Unilever, atau ya kita menonton tersebut sembari misalnya tidak melihat sponsornya, tapi melihat aspek bermanfaatannya dan tetap memboikot produk tersebut dan mencari alternatif bagi produk yang kita gunakan. Ya gitu. Jadi boikot produknya boleh, tapi juga kita boikot produk sponsornya boleh, tapi jangan serta-merta ikut lah. Jadi di smart konsumen gitu. Oke, mungkin itu aja. Untuk hari ini. Tidak ada menggurui, tapi kita cuma obrolan berbagi opini, obrolan keluarga kita ini. Kalau mau adopsi atau mau dinegasi, gak apa-apa. Jadi hak teman-teman. Jadi kita cuma pandangan kita dalam memilih sesuatu pasti ada kaidah usul fikihnya kayak gitu ya. Jadi
Islam adalah pegangan kita, bukan emosional kita kayak gitu teman-teman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.